Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil PowerPoint tentang Jacques Lancan dan disusun oleh Muhammad Fakih Ar-Rasyid, NIM 20040160113, Rahmat Maulana 20040160027. Tentang biografi Jacques Lancan. Jacques Marian Emile Lancan atau Jacques Lancan saja. Lahir 13 April 1901, meninggal 9 September 1981 pada umur 80 tahun. Adalah piskonis Perancis terkenal yang seyaman dengan Roland Barthes, Michel Foucault, dan Derrida. Ia mengembangkan psikoanalis Sigmund Freud berbasis semiologi. Fokus utama studinya adalah ketidaksadaran yang sebelumnya diperkenalkan Freud. Lancan menggali kembali ketidaksadaraan ini dengan bantuan model linguistik Saussure dan memusatkan kajiannya pada percakapan antara analis, psikiater atau psikolog, dan analis pasien. Percakapan itu menurutnya merupakan sesuatu rantai penanda-penanda. Penanda-penanda itu adalah mimpi, gejala neuris, salah tidaknya, dan lainnya. Yang kedua ada teori filsafat Jacques Lancan. Jacques Lancan tentang subjek adalah bahwa manusia itu diwakili oleh bahasa, oleh objek khusus yang disebut kata-kata. Istilah teknis Lancan untuk kata adalah penanda. Bila karya sastra dianggap sebagai penanda bahasa, perwakilan subjek pengarang, maka ada penanda lainnya yang berada dari subjek pengarang. Yang ketiga, pemikiran Jacques Lancan sangat dipengaruhi oleh Sigmund psikoanalisa, Saussure struktur linguistik, Martin Heidegger filsafat, Claude Lévi-Strauss linguistik antropologi, Jacques Derrida filsafat linguistik strukturalalis. Yang kelima, konsep Jacques Lancan 1953 mengonfirmasikan ulang beberapa pemikiran Freud, memperkuat 4 aspresiasi tulisan Freud, teori partai psikolik sebagai penerus prosedur penyembuhan, generasi metalogi memberikan dasar praktek penyembuhan, perumusan ulang terkait diagnosis heuristics penyakit mental, konstruksi akan penjelasan terkait pembangunan jiwa manusia yang beradab. Biografi Karl Popper. Biografi Karl Popper. Sir Karl Raimund Popper lahir di Vienna, Australia 28 Juli tahun 1902. Meninggal di London, Inggris 17 September tahun 1994 pada umur 92 tahun. Merupakan seorang filsuf dan profesor asal Vienna dan Inggris. Dia juga disebut sebagai filsuf terbesar abad 20 di bidang filsafat ilmu. Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi sebagai lawan dan verifikasisme dan induktivisme klasik. Dalam metode ilmiah, falsifikasionalisme mengatakan bahwa teori ilmiah tidak terbukti keilmiahannya hanya dengan pembuktian saja, tapi harus diusahakan mencari kesalahan dari teori tersebut sampai kemudian teori tersebut bisa divalifikasi. Apabila teori tersebut tidak berhasil
falsifikasi, maka teori tersebut tidak teruji keilmiahannya. Popper juga dikenal sebagai penentang besar aspek justifikasionisme dalam studi ilmiah yang dilakukan para induktivis. Ia memahami bahwa keseluruhan studi ilmiah tidak semestinya dicapai dengan justifikasi, melainkan rasionalisme kritis. Dalam ranah politik, Popper dikenal sebagai salah satu filsuf yang kuat mempertahankan demokrasi liberal dan prinsip-prinsip politisme sosial yang akan membantu terbentuknya masyarakat terbuka. Baca Open Society-nya Karl Popper. Ide-ide politiknya mempengaruhi hampir seluruh ideologi politik demokrasi dan mencoba merekonsiliasikannya sebagai sosialisme atau sosial demokrasi, liberalisme atau liberalisme klasik, dan konservatisme. Prinsip-prinsip falsifikasi Popper. 1. Dilakukan melalui pengujian yang sifatnya empiris. Akan tapi, empirisme Popper tidak berasal dari sebab musabab yang berujung pada akibat, dari yang partikular menuju universal. Empirisme Popper lahir dari pengetahuan a priori yang ditimba dari pengetahuan a priorinya Kant. Tetapi Popper meneruskan itu dengan menambahkan prinsip falsifikasi. Ketika ada bukti empiris yang lebih kuat, teori pengetahuan lama otomatis terbukti salah. Namun jika bukti empiris baru ternyata lebih lemah, teori pengetahuan lama justru dikuatkan. 2. Corroborated. 3. Oleh bukti empiris baru tersebut, dengan prinsip inilah ilmu pengetahuan berkembang dan terhindar dari pembakuan yang bisa merosotkan menjadi mitos dan ideologi. Teori filsafat Karl Popper. Karl Popper berpendapat bahwa falsifiability merupakan syarat awal untuk mengatakan bahwa sebuah ilmu itu hitam atau putih, ilmiah atau tidak ilmiah. Jika sebuah ilmu tanpa melakukan verifikasi, apa yang disebut sebagai falsifikasi, maka menjadi tidak ilmiah. Falsifikasi Popper. Pengamatan yang dipakai sebagai landasan untuk membangun teori dalam positivisme logis tidak pernah bisa dikaitkan benar secara mutlak. Teori tidak lain hanyalah pendugaan dan pengiraan, dan sehingga perlu dilakukan pengujian yang secermat-cermatnya agar diketahui ketidakbenarannya. Ilmu pengetahuan hanya dapat berkembang apabila teori yang diciptakannya itu berhasil ditentukan ketidakbenarannya. Keterbukaan untuk diuji atau falsifiabilitas merupakan tolak ukur sehingga ilmu pengetahuan dalam berkembang dan selalu dapat diperbaiki. Pengetahuan yang tidak terbuka untuk diuji tidak ada harapan untuk berkembang dan sifatnya biasanya dogmatis serta tidak dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Yang terakhir, Adorno. Biografi Adorno. Adorno lahir pada tanggal 11 September tahun 1903. Meninggal pada 6 Agustus tahun 1969 di umur ke-65. Saat ia berusia 15 tahun, belajar di bawah arahan Siegfried Kracauer dan menyelesaikan pendidikan di tingkat gimnasium. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Frankfurt untuk belajar sosiologi, filsafat, dan musik mulai tahun 1921 dan selesai pada tahun 1924. Dia lulus dengan tesis transendensi material dan noematik dalam fenomenologi Husserl. Pada tahun 1923, Adorno diperkenalkan pada Margaret Karplus, berkebangsaan Austria, di Cina yang nanti menjadi istrinya. Kemudian dia berkenalan dengan
Walter Benjamin pada tahun 1926. Adorno tipe orang yang setia. Bersama istrinya Gretel, dia menjalani hidup yang mesra. Pada tahun 1930, Adorno menulis surat kepada Ernst Krenek, seorang musisi dari kalangan Katolik, dan membicarakan tentang musik, juga bagian dari dirinya. Saat bersama ibunya, dia belajar musik kepada Alban Berg di Wina dan bergabung dengan Social Research di Frankfurt pada tahun 1903. Kemudian pada tahun 1940 tinggal di California. Setelah perang selesai kembali ke Jerman. Pada tahun 1959 memperoleh gelar profesor di bidang sosiologi dan filsafat di Frankfurt. Penerbitnya sendiri pada tahun 1973 mengeluarkan karyanya yang berjudul Negatif Dialektik Minima Moralia 1974, In Search of Wagner 1981, Kultur Industri 1991, Quasi Yuna Fantasi 1992, Hegel Three Studies 1995, dan Sharp Down to Earth 1995, dan Aesthetic Theory 1997. Teori filsafat Adorno. Teori filsafatnya dalam karyanya bersama Mark Horkheimer dalam buku berjudul Dialektika Pencerahan diawali dengan pertanyaan, mengapa umat manusia bukannya memasuki kondisi manusiawi yang sejati, malahan tenggelam dalam barbarisme baru? Salah satu pemikiran Theodor Adorno adalah tentang hubungan antara lingkungan dengan manusia. Adorno menjelaskan bahwa manusia menjadi rakus untuk mengambil sumber daya alam dengan teknologinya. Kondisi ini dinamakan Adorno sebagai negativitas total. Kondisi ini mencerminkan bahwa alam menguasai manusia akibat dari negativitas total ini. Maka kerusakan lingkungan merupakan akibat yang harus ditanggung oleh manusia itu sendiri. Ia memberikan solusi agar manusia meninggalkan sifat ketamakan. Teori estetika seni, masyarakat, dan keindahan. Selain teori sosialnya, Adorno juga dikenal sebagai seorang yang mempunyai tempat tersendiri dalam kelompok elit musisi. Dia menganalisis mengenai musik pop sebagai salah satu produk industri budaya. Musik pop merupakan objek analisisnya dalam memandang budaya populer yang berkembang di masyarakat berkat kehendak kaum kapitalis. Menurutnya, hal yang mendasari teori musik pop adalah standarisasi dan individualitas semu. Dalam membuktikannya, Adorno menggunakan musik klasik sebagai pembanding. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.